Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hingga detik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1442 Hijriah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua kalinya sholawat dan salam moga-moga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, itu mestinya kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengawali awal tahun ini dengan berniat sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang semakin baik dari hari ke hari. Tahun 1441 Hijriah sudah kita lewati, sudah kita tinggalkan, maka mestinya akhir tahun kemarin menjadi muhasabah, menjadi renungan bagi kita untuk mengoreksi ulang amal-amal yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu, sehingga di tahun 1442 Hijriah ini kita bisa mengoreksinya dan bisa memperbaiki untuk kemudian tidak lagi mengulangi hal-hal negatif yang kita lakukan di tahun sebelum-sebelumnya. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi, berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri, kata Allah. Para ulama ahli tafsir di dalam tafsirnya menjelaskan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa, melakukan kesalahan di 12 bulan. Ada yang mengatakan di 12 bulan yang telah Allah ciptakan tadi. Kemudian
ada yang menafsirkan bahwa fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim itu di 4 bulan ya, dikhususkan lebih-lebih di 4 bulan yang mulia ini ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan yang keempat adalah di bulan Rajab. Ini kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kezaliman. Karena apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa dosa maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram ini itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 4 bulan haram ini, di 4 bulan yang Allah muliakan ini. Maka para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi mengajak panjenengan semua, mengajak Anda semua, mari kita isi bulan Muharram ini ya, kemudian nanti ada bulan Rajab, kemudian ada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, khususnya 4 bulan yang dimuliakan Allah ini kita isi sepenuhnya dengan amal-amal soleh. Nah, di antara amal soleh yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu kata Rasulullah adalah puasa pada bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya, satu sunnahnya kepada kita untuk melaksanakan puasa Tasu'a ya, puasa tanggal 9 di bulan Muharram ya, puasa Asyura ya, puasa Asyura. Namun kemudian beliau menjelaskan di dalam hadisnya kepada kita umatnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi di tanggal 10-nya itu, karena tanggal 10 tanggal Asyura di bulan Muharram itu dimuliakan, diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mengiringi puasa tanggal 10 Muharram dengan puasa 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya. Terkait dengan fadilahnya, keutamaan puasa Asyura itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yukaffirus sana al-madiyah. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Para pemirsa yang budiman, dalam mengisi bulan Muharram ini mestinya banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan ya, di antaranya bersedekah ya, mengingatkan saudara kita untuk tetap berbuat baik ya. Kemudian amal-amal soleh yang lain misalkan seperti ngaji, qiraatul Quran, melaksanakan puasa-puasa sunnah, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, itu termasuk daripada amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, pesan di bulan Muharram ini, mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita hidup di muka bumi ini ya. Kita tidak pernah tahu dosa kita sebanyak apa, tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, saudara-saudara seiman kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan di dalam hadisnya, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya kelak istighfar yang banyak. Ya, orang-orang yang beruntung di akhirat itu adalah mereka yang mendapati catatan amal di akhiratnya nanti penuh dengan catatan istighfar. Dia senantiasa memenuhi catatan amalnya itu dengan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, beliau mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Beliau hamba yang maksum, terjaga dari dosa-dosa. Beliau tidak pernah kurang dari istighfar, memohon ampunan kepada Allah dalam sehari itu minimal 100 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang tidak punya jaminan sama sekali ini? Belum mendapatkan jaminan apakah kita masuk surga atau tidak. Mari tentunya kita memperbanyak istighfar lebih dari
apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga tausiah singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, lebih-lebih bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih ada kesempatan setengah bulan lagi, kurang lebihnya kita bisa menikmati bulan Muharram. Karena setelah ini nanti jedanya agak jauh, itu untuk sampai kepada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah melipat gandakan pahala. Maka mari kita isi sehari yang tersisa di bulan Muharram ini, kita isi dengan amal-amal soleh semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa untuk kita lakukan. Demikian, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.